Mari belajar kebenaran Alkitab dengan konsep yang benar bersama konsep Cohen Serves People. Setiap Senin malam pukul 19.00 WIB, Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di Facebook dan YouTube kami, Cohen Serves People. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia. Mari bersama kami dalam acara diskusi Alkitab Live bersama konsep Cohen Serves People. Baik, Shalom, selamat malam untuk kita semua. Bagi sahabat-sahabat konsep yang ada menonton di Facebook ataupun yang berada di Zoom meeting ini. Senang kita bisa kembali bertemu pada malam hari ini mengikuti pembahasan diskusi Alkitab bersama dalam bulan ini satu tema besar, pekabaran-pekabaran dari kitab Kejadian. Pada malam ini kita akan belajar bersama dipandu oleh Pendeta Muda Jimmy Huta Barat bersama Pendeta Milton Pardosi juga tim konsep. Dengan pembahasan yang menarik, judulnya adalah Konsep Babel dalam Buku Kejadian. Pada saat ini, kita akan memulai diskusi Alkitab kita. Kami rindu sekali lagi menyapa hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di ruang Zoom meeting ini. Kita berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Pada saat ini, kita akan memulai dengan doa buka yang dibawakan oleh Pendeta Muda Adrian Runesi. Baik, mari kita sama-sama untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan kegiatan kami, khususnya belajar diskusi Alkitab bersama dengan konsep biarlah Tuhan akan memberkati, sehingga diskusi Alkitab malam hari ini dapat berjalan dengan baik, dan kami boleh mendapatkan akan makna rohani yang dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati khususnya hamba Tuhan, Pendeta Jimmy Huta Barat, bersama Pendeta Pardosi dan semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, Tuhan akan berkati. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam pelajaran yang akan membuat kita melihat bagaimana kerajaan Babel di dalam kitab Kejadian yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Kami persilakan Pak Pendeta untuk memulai pemaparannya. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat konsep yang berada di mana saja kita berada pada malam hari ini, tibalah saatnya kita kembali untuk bersama-sama dalam pembahasan Alkitab dengan konsep yang benar bersama Cohen Serves People dan teman-teman yang berada di Zoom ini bersama dengan Pendeta Pardosi, baik yang sedang menyaksikan dari Zoom ataupun dari Facebook ya live, dan juga nanti ketika akan di-upload ke YouTube. Baik, pada malam hari ini saya akan share screen dulu. Baik, apakah kelihatan? Sudah, baik. Kelihatan. Judulnya adalah Konsep Babel dalam Buku Kejadian. Jadi kalau kita melihat Babel ini, maka sering kita berbicara tentang kitab Wahyu. Sering kita juga melihat Babel ini ada di dalam buku Daniel, ya. Tetapi pada saat ini kita akan mempelajari konsep Babel itu khusus hanya dalam buku Kejadian saja. Baik. Dalam pembahasan malam ini ada beberapa hal yang ingin kita bahas. Yang pertama, apa latar belakang Babel? Lalu kemudian kelompok siapa yang terlibat dalam Babel ini? Yang ketiga, apa yang mendorong manusia membangun menara? Jadi ada menara nanti di Babel itu. Lalu yang kemudian, yang keempat, apa motivasi pembangunan menara itu? Dan yang kelima adalah apa makna kisah Babel ini
dalam kehidupan manusia di zaman sekarang. Ya, kita masuk ke yang pertama langsung. Latar belakang dari Babel. Babel muncul pertama sekali dalam Alkitab, yaitu dalam Kejadian 10 ayat 10. Bila mana saudara-saudara memiliki Alkitab di rumah, boleh kita membuka masing-masing dalam Alkitab kita, dikatakan di sana, mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Sinear. Ya, jadi kita menemukan kata Babel yang pertama sekali muncul di Kejadian pasal yang ke-10. Begini kronologisnya. Kejadian 1 dan 2 Tuhan menciptakan manusia. Dalam Kejadian 3 manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga keselamatan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Bukan semata-mata karena usaha manusia. Lalu Kejadian 6 sampai 9 kembali manusia melakukan kejahatan, yaitu pada zaman Nuh. Namun masih ada yang benar di hadapan Tuhan, yaitu Nuh dalam Kejadian 7 ayat 1. Dan oleh sebab itu Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Nuh dalam Kejadian 6 ayat 8 dan 7 ayat 1. Sehingga Nuh dan keluarganya selamat. Secara kronologis, Kejadian pasal 11 adalah yang pertama daripada Kejadian pasal 10. Oleh karena dalam Kejadian 11, Ham dan keturunannya tinggal di tanah Sinear dan membangun kota serta menara yang tinggi di sana. Nah, setelah itu barulah ada Kejadian 10. Ketika mereka berpencar berpisah ke daerah-daerah yang ada di seluruh bumi ini. Nah, ini dia ya. Jadi Kejadian 11 itu di sana mereka memiliki rencana supaya mereka jangan terserak ya, terpisah, satu sama lain, berpencar. Dikatakan di dalam ayat 4 dan ayat 1 Kejadian 11. Tetapi di dalam Kejadian 10 ayat 5, ayat 18 dan 32 mereka sudah berpencar dan berserak. Nah, ini mengartikan bahwa harus terlebih dahulu kita membaca Kejadian 11 barulah kita masuk ke Kejadian pasal yang ke-10. Baik, mereka berpencar kemana? Ke tanah Sinear. Di mana keturunan Ham lah yang ada di sana. Dan Ham ini memiliki anak yang bernama Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Ayat 7. Kus, keturunannya Seba, Hawila, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat 8, Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Jadi kalau kita lihat ini, maka Nimrod menjadi cucu daripada Ham. Dikatakan Nimrod seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Sinear. Jadi Nimrod inilah nanti akan berkuasa di mana? Di Babel, di Erek, dan di Akad yang ada di tanah Sinear. Maka sekarang kita akan melihat di mana itu tanah Sinear. Tanah Sinear dalam Kejadian 11 ayat 2 dikatakan, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Dikatakan dalam ayat ini bahwa mereka ke tanah yang datar. Ya, kalau tanah datar berarti tidak di gunung-gunung atau tidak di bukit-bukit. Di mana kalau dihubungkan dengan zaman sekarang ini adalah kota. Tanah datar biasanya orang membangun tempat lebih gampang di sana daripada di perbukitan, ya, ke tanah yang datar. Nah, tanah Sinear itu adalah tempat Ham dan keturunannya tinggal di dalam sejarah para nabi, ya, dikatakan di sana tentang Sinear. Di Sinear ada juga satu tempat yang disebut Babel. Jadi Babel itu termasuk di tanah datar yang ada di Sinear. Yang ada di tepi sungai Efrat. Di dataran ini mereka hendak membangun tempat kediaman mereka. Siapa itu? Ham dan keturunannya. Mereka mendirikan sebuah kota besar sebagai metropolitan, di mana dalamnya ada sebuah menara yang tinggi yang akan menjadi sebuah keajaiban dunia. Jadi mereka ingin supaya ada suatu keajaiban dunia ketika mereka berada di tanah Sinear ini, membangun kota di sana. Nah, kalau kita lihat secara suku kata, Sinear itu berarti
sin dan ir, ya. Dimana kalau dalam bahasa Indonesia sin artinya dosa, ir itu telinga. Sehingga siniar itu kalau kita artikan ya secara literalnya, dosa dekat telinga. Jadi ketika Ham dan keturunannya mendengar kerinduan jahat mereka sendiri yang hendak pergi ke dataran Sinear, maka mereka menjadi berdosa dan memulai kehidupan dalam dosa di dalam segala apa yang mereka rencanakan. Itulah tentang latar belakangnya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, kelompok siapa yang terlibat dalam peristiwa ini. Nah, kita akan melihat dulu anak-anak Nuh. Maka dalam Kejadian 9 ayat 18-27, anak-anak Nuh ini ada 3. Yang pertama Sem, Ham, dan Yafet. Tetapi nanti kita akan melihat bahwa di dalam ayat 24, Ham ternyata adalah anak bungsu. Dikatakan setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Ya. Ayat 25, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi Sem dan Yafet. Di mana di dalam ayat 25 ini tidak ada dikatakan satu kata pun tentang Tuhan di sana atau tentang Allah. Tetapi di dalam ayat 26 dikatakan lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ya, disebutkan di ayat 26 ini Allah Sem. Lalu ayat 27, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Lihat, ada juga kata Allah di dalam Yafet, kehidupan Yafet. Artinya bahwa kita menemukan 2 di sini, Sem dan juga Yafet, yang berhubungan dengan Allah kecuali Ham. Baik, dari keturunan Nuh tadi, maka kita melihat ada 2 yang bersama-sama dengan Allah. Tapi bagi Kanaan atau Ham, justru mereka menjadi hina, ya, dan menjadi hamba bagi kakak-kakaknya, yaitu Sem dan Yafet. Ada pertanyaan di sini, apakah tidak ada Allah dalam hidup Ham beserta dengan semua keturunannya, dan apakah dia dan keturunannya akan tetap menjadi orang yang hina? Nah, ini menjadi menarik ketika nanti kita akan hubungkan dengan satu yang disebut righteousness by faith, ya, atau kebenaran oleh iman. Lalu kita mau lihat dulu sekilas tentang Nimrod. Di dalam Kejadian pasal 10 ada nama Nimrod di sana, yang juga merupakan keturunan daripada Ham. Dikatakan di dalam ayat 9, ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod yang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab Septuagint atau yang disebut Alkitab Ibrani dalam bahasa Greka atau Yunani, di hadapan Tuhan dalam ayat ini terjemahannya menjadi against the Lord, ya, atau seorang yang melawan Tuhan. Sehingga bisa dikatakan bahwa Nimrod adalah orang yang melawan Tuhan. Nimrod adalah keturunan Ham, di mana Ham dikutuk oleh ayahnya menjadi hina dan hamba dan menjadi hamba bagi kakak-kakaknya. Sehingga Nimrod ini ternyata juga walaupun dia hebat, ya tadi dikatakan gagah, ya, di hadapan Tuhan, tetapi sesungguhnya dia hebat dalam melawan Tuhan, bukan hebat dalam hal yang Tuhan inginkan. Sehingga kalau kita lihat secara keturunan, maka ada sifat yang dibawa dari Ham kepada anaknya, kepada Nimrod di dalam kehidupan mereka. Lalu ada pertanyaan, apakah ini menjadi terus-menerus di dalam keturunan mereka, menjadi melawan Tuhan atau tidak? Nah, ini nanti kita akan hubungkan di dalam righteousness by faith dalam pembahasan kita ini. Baik. Bahkan dituliskan dalam Alkitab, saking hebatnya keturunan-keturunan Ham ini, termasuk Nimrod tadi, maka Tuhan berkata dalam Kejadian 11 ayat 6 dan 7, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Artinya semua bisa berhasil. Apa yang dilakukan oleh Ham dan keturunannya ini. Sehingga dikatakan di dalam ayat 7, baiklah kita turun untuk mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing.
Membaca ayat 6 ini, apakah ini mengartikan bahwa Tuhan khawatir dengan manusia ciptaannya pada saat itu, dalam hal ini Ham dan keturunannya? Tentu Tuhan tidak khawatir. Mengapa? Karena Tuhan lebih berkuasa atas semua ciptaan. Ya, Tuhan menciptakan manusia, malaikat, dan semua makhluk hidup. Dia tidak mungkin takut dengan apa yang akan dibuat oleh ciptaannya. Tetapi dia mengizinkan semua terjadi sampai nanti waktu yang ditentukan, dan dia akan bertindak di sana. Hanya ini sudah menjadi tidak sama dengan tujuan Tuhan, yaitu agar manusia menjadi orang-orang yang memenuhi seluruh bumi dalam Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 9 ayat 1. Tetapi dalam hal ini justru mereka mau agar mereka jangan terserak, tetapi mereka tetap bersama-sama di dataran siniar ini. Dan dikatakan dalam ayat 6 tadi, ini masih awal usaha mereka, di mana mereka orang-orang hebat yang gagah perkasa. Sedangkan di awal saja sudah begini, apalagi kalau Tuhan biarkan terus-menerus. Bisa-bisa mereka menjadi di dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan tidak selalu membiarkan yang tidak baik itu menjadi semakin merajalela. Ya. Oke. Lalu siapa sebenarnya yang terlibat dalam perkara Babel? Dalam Kejadian 11 ayat 5 dikatakan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan anak-anak manusia itu. Nah, di sini ada kata anak-anak manusia. Siapa yang dimaksudkan? Apakah murni hanya Ham dan keturunannya saja? Atau juga ada kaitannya dengan Sem dan Jafet dan keturunannya? Maka kita akan melihat dalam Kejadian 11 ayat 2, dikatakan di sana, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Kita temukan di sini maka ada dikatakan mereka yang berada di tanah Sinear tersebut di sebelah timur. Nah, siapa ini yang ada di tanah Sinear? Kita kembali ke Kejadian pasal yang 10, di mana keturunan Hamlah yang ada di tanah Sinear, di mana mereka harus pergi meninggalkan keturunan Sem dan juga Jafet, dan pergi untuk mendirikan tempat-tempat yaitu Babel, Erek, dan Akad di tanah Sinear. Jadi, murni hanya keturunan Ham saja yang terlibat dalam peristiwa Babel. Tidak ada tangan atau campur tangan lain dari keturunan Sem dan juga Jafet di sana. Sehingga keturunan Ham dan Jafet masih berada di kemah-kemah di pegunungan. Ini ada di dalam Kejadian 9 ayat 27. Dikatakan, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Jafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Ya, ada kemah-kemah, berarti mereka masih tinggal di kemah-kemah, tidak di kota atau di sebuah tempat yang hebat atau menara seperti di Babel. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Kanaan yang menjadi hamba bagi mereka berdua menyingkir ke dataran rendah di tanah Sinear, daerah perkotaan kalau istilahnya sekarang ini. Untuk apa? Untuk membangun kota-kota yang hebat, besar, megah, termasuk Babel, salah satu kota yang mereka akan bangun, dan mereka justru merencanakan yang lebih hebat lagi, yaitu membangun menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Yang ketiga, apa yang mendorong manusia membangun menara? Yang pertama di sini saya catat ada agar mereka tidak berserak. Itu kita boleh baca dalam Kejadian 11 ayat 14, dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi, keturunan Ham, Kanaan ini tidak mau berserak satu dengan yang lain. Nah, mengapa mereka tidak mau berserak? Agar mereka bisa bersama-sama membangun proyek menara. Kejadian 11 ayat 4. Marilah kita dirikan sebuah kota. Tentu ketika mereka bersama-sama, mereka akan bisa membuat apa yang ada di dalam hati mereka. Di mana menara itu mereka rindukan supaya sampai puncaknya menyentuh langit. Lalu yang kedua, apa yang mendorong mereka membangun ini? Keberhasilan mereka sendiri. Di mana mereka dikatakan selalu terlaksana apa yang mereka rencanakan, ya. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu berhasil. Sehingga di dalam hal ini mereka ingin terus supaya mereka kelihatan selalu berhasil. Dalam Kejadian 11 ayat 6. Mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan. Ya, mulai permulaan saja mereka sudah sebegitu hebat berhasil. Apalagi nanti, ya. Lalu yang ketiga, apa yang mendorong mereka membangun menara? Mereka ingin
mereka memiliki material-material bahan-bahan bangunan yang terbaik, yang baik-baik. Dalam Kejadian 11 ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Ya, jadi batu bata yang memang betul-betul dipersiapkan. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu tergala-gala sebagai tanah liat. Jadi memang mereka didorong oleh rasa kemauan mereka sendiri untuk membangun bagi mereka sendiri. Yang keempat, apa motivasi pembangunan menara itu? Dalam Kejadian 11 ayat 4 dikatakan, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Ada di sini kata kita. Kita dalam ayat ini bukan berbicara tentang ketuhanan. Sebagaimana kata kita yang ada dalam Kejadian 1 ayat 16, marilah kita menjadikan manusia. Ya. Tetapi kita di dalam ayat ini adalah kita secara manusia, Ham dan juga keturunannya, di mana mereka berencana untuk membuat kota dan membuat menara. Di mana Tuhan tidak diikutsertakan dalam rencana ini. Kita, hanya mereka-mereka saja. Sehingga yang pertama adalah mereka tidak percaya pada Tuhan. Ketika mereka tahu bahwa keturunan mereka tidak ada Tuhan, bahwa hanya keturunan Sem dan Yafet lah ada Allah sesuai dengan yang sudah kita baca tadi dalam Kejadian 9 ayat 26 dan 27, maka mereka berangkat ke tanah Sinear, menyingkir dari keturunan yang memiliki Allah dan membangun menara di sana. Menara itu dibangun dengan usaha mereka sendiri, tidak ada campur tangan Tuhan di sana. Karena mereka tidak percaya pada Tuhan, maka sudah barang tentu mereka juga tidak percaya dengan janji Tuhan dalam Kejadian 9 ayat 15. Yaitu janji Tuhan kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan lagi membuat air bah di bumi. Jadi mereka tidak percaya Tuhan, tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan, tidak percaya dengan semua hal-hal yang ada di dalam hidup ini yang Tuhan kendalikan. Mereka hanya percaya kepada diri mereka sendiri, usaha mereka sendiri, dan apa yang mereka bisa lakukan sendiri. Baik, pola kisah Babel ini mirip dengan pola kisah keturunan Kain dan Set. Mari kita sejenak buka dalam Kejadian 6 ayat 1, dikatakan di sana. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari mereka, perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ya, jadi di dalam Kejadian 4, Kain membunuh Habel, dan dia lari dari hadapan Tuhan ke sebelah timur. Sama dengan keturunan Ham juga ini lari ke sebelah timur, ke tanah Sinear. Dan berkembang biaklah di sana keturunan Kain, sehingga mereka disebut sebagai anak-anak manusia. Dan dari mereka lahir perempuan-perempuan yang cantik, perempuan-perempuan dari anak manusia, keturunan yang tidak percaya akan Allah. Tetapi di ayat 2, anak-anak Allah mau untuk memperistri daripada anak-anak perempuan manusia ini. Ya. Sehingga mereka menjadi kawin di dalam berbeda daripada kepercayaan, ya. Nah, itulah pola yang ada juga di dalam kisah Babel ini. Motif yang kedua, mereka ingin berkuasa sama seperti Tuhan berkuasa atas semua yang ada di dunia. Dalam Kejadian 11 ayat 4, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya, di sini ada kata langit. Langit itu dalam bahasa Inggrisnya yaitu samayim atau surga atau heaven, sky, ya, atau langit. Di mana Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, dan dia berada di surga. Dan ketika mereka ingin membangun menara sampai ke langit, ini berarti ada indikasi bahwa mereka mau menyamai Tuhan yang Maha Tinggi. Mereka mau mengimbangi Tuhan sebagai pencipta, dan mereka mau dengan usaha mereka sendiri, mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Apa yang terjadi dengan motif-motif mereka? Tuhan melihat bahwa ini tidak baik. Dalam Kejadian 11 ayat 5 dan 7, turunlah Tuhan melihat kota itu, menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ya, anak-anak manusia. Tadi di Kejadian pasal 6 ada anak-anak manusia juga. Itulah keturunan Kain. Yang pergi juga ke sebelah timur, yang juga mereka tidak mengenal Allah juga, ya. Sama polanya dengan Kejadian 11 ini. Ayat 7, Kejadian 11. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat 8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ,
ke seluruh bumi. Nah, ini jadinya benar seperti apa yang Tuhan inginkan. Manusia memenuhi bumi, terpencar kemana-mana. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Jadi belum sampai terbangun kota dengan menara itu, mereka sudah kacau dan berserang. Ayat 5. Yang kelima. Ya. Apa makna Babel kepada manusia yang hidup di zaman modern? Babel atau Babylon adalah sebuah kota atau ibu kota dari Babilonia yang terletak di daerah Sungai Efrat, ya. Dari kata Bab dan El. Dalam bahasa Ibrani El itu merujuk kepada Allah atau Elohim, mengartikan bahwa dalam kisah Babel ini ada peran Allah di sana. Apa peran Allah? Yaitu mengacaukan. Jadi Tuhan di sini mengacaukan. Apa yang dikacaukan? Bahasa dari orang-orang yang ada di Babel. Lalu kita mau masuk ke zaman sekarang tentang Babel ini, bagaimana hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Maka kita akan mengambil satu konsep yaitu righteousness by faith, iman dan penyembahan di dalam menerapkannya. Yang pertama adalah righteousness by faith, di mana keturunan Ham ini mereka ingin selamat dengan usaha mereka sendiri, supaya kalau terjadi lagi nanti air bah, maka mereka bisa selamat. Menara ini akan menjadi seperti bahtera bagi mereka. Kita tidak akan dapat selamat dengan usaha kita sendiri, bagaimanapun hebatnya usaha kita. Ya, inilah yang menjadi hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Tentang penyembahan. Yang kedua, ya, dengan dibangunnya kota dan menara Babel oleh Ham, maka diri mereka lah nantinya yang akan menjadi objek yang mereka sembah. Karena mereka mengandalkan kemampuan mereka ketimbang mengandalkan Tuhan. Bahayanya di dalam kehidupan sekarang, ketika sering mengandalkan kemampuan sendiri, merasa diri selalu bisa dengan apa yang ada pada kita, maka kita menjadi penyembah diri sendiri, bukan lagi penyembah Tuhan. Ya, hati-hati, kita bisa menjadi penyembah diri ketika kita tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Yang ketiga, iman. Ham dan keturunannya tidak percaya kepada janji Allah bahwa air bah tidak ada lagi. Ini mengacu kepada iman, di mana iman keturunan Ham tidak connect atau tidak terhubung dengan Tuhan. Mereka justru beriman kepada usaha mereka sendiri, bukan kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang Tuhan katakan. Mereka berusaha untuk membuat bahtera sendiri, padahal bahtera itu tidak perlu lagi. Mereka berusaha membuat juru selamat mereka sendiri, yaitu menara yang tinggi. Dan ini berbahaya kalau mereka menganggap menara itu sebagai tempat mereka supaya selamat. Maka ke menara itulah nantinya mereka akan menyembah. Inilah keselamatanku, inilah keselamatanku. Bukan lagi Tuhan. Dan itu terjadi di zaman Babylon, Nebukadnezar, dengan membuat patung dewa-dewa itu sebagai patung dirinya sendiri, ya, patung raja itu dari emas sendiri. Dan akhirnya menjadi menyembah kepada diri sendiri. Melakukan apa yang tidak diminta Tuhan, apalagi dalam motivasi memberontak kepada Tuhan, itu adalah sebuah dosa. Itu juga bagian dari menyembah yang bukan Tuhan, karena mereka mengikuti yang bukan Tuhan. Ya, mereka akhirnya mengikuti diri sendiri. Diri sendiri itu adalah bukan Tuhan. Pola ini sama dengan Hawa di Taman Eden. Tuhan katakan A, tetapi yang dilakukan B. Jadi kepada siapa kita menurut, itulah penyembahan kita itu. Penyembahan itu tidak selalu harus kepada patung-patung atau yang kelihatan, tetapi juga bisa kepada diri sendiri. Terkait dengan iman kita, itu sudah dinamakan satu penyembahan. Kalau kita tidak percaya pada Tuhan, maka kita percaya kepada yang bukan Tuhan, berarti itu menjadi penyembahan kepada Baal atau dewa atau sejenisnya. Mari kita membuat menara Babel. Ini kata Ham dan keturunannya tadi. Mereka mau menyembah diri sendiri berarti. Kalau seorang manusia berkata, saya bisa menghandle semua, berarti sebenarnya dia menyembah kepada diri sendiri. Dan ini sudah dinamakan sebagai berhala. Berhala bukan hanya sebatas patung saja, tapi berhala juga adalah mengakui, menyembah, dan juga mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kesimpulan, yang pertama, Babel adalah sebutan kepada suatu tempat di mana orang-orang ada di dalam tempat itu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, akhirnya Tuhan bertindak. Yang kedua, Tuhan ada dalam segala peristiwa di bumi ini dan mengetahui jelas apa tujuan dari masing-masing orang yang sedang melakukan aktivitasnya. Yang ketiga, tidak adanya iman kepada Tuhan
ditunjukkan dari apa yang seseorang lakukan dalam hidupnya. Apakah dia beriman atau justru menolak Tuhan. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pelajaran kita, dan tentu ada pertanyaan dan diskusi, maka kita akan lakukan bersama-sama di forum ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pendeta Muda Jimmy Huta Barat atas pemaparan yang sudah disampaikan mengenai konsep Babel dalam buku Kejadian. Ternyata Babel memiliki banyak arti, seperti yang tadi sudah memiliki banyak makna dan juga nilai-nilai rohani yang baik untuk kita pelajari, agar kita bisa jadi tidak mendapatkan kecelakaan ataupun tidak menjadi membangkang seperti yang dilakukan umat-umat Tuhan di tanah Sinear. Terima kasih. Kami berikan sekarang kesempatan untuk sahabat-sahabat konsep kita berdiskusi bersama, baik yang mau menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat, kami boleh persilakan. Sampai saat ini saya belum mendapatkan ada pertanyaan, namun bila mana ada yang dari Facebook ataupun dari sahabat-sahabat hamba Tuhan yang ada di konsep ini mau bertanya, kami persilakan. Baik, mungkin ada tambahan yang mau disampaikan mengenai pembahasan kita tentang Babel dari hamba Tuhan yang ada di Zoom ini. Kami persilakan kalau ada. Mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan Pendeta. Sahabat konsep, Dr. Koko Ida Bagus sebelumnya sudah bertanya di dalam grup, khususnya grup WhatsApp dari sahabat konsep. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi saya lihat ada pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab tadi di dalam pembahasan. Tetapi ini ada pertanyaan yang menarik. Mengapa di Kejadian 11 ayat 6, Tuhan pencipta terkesan cemas dengan usaha manusia? Apa yang dimaksud dengan cemas ini? Apakah memang Tuhan tidak suka dengan usaha manusia, pekerjaan, atau apapun yang dilakukan? Khususnya di dalam konteks daripada cerita ini dan juga dalam keseharian kita. Apakah Tuhan cemas melihat setiap tingkah laku yang ada pada saat itu dan juga yang ada pada saat ini? Terima kasih. Terima kasih Pendeta Muda Adrian. Pertanyaan sudah disampaikan, kami berikan kesempatan kepada Pendeta Muda Jimmy Huta Barat untuk menyampaikan pendapatnya. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, ya Dr. Koko. Di dalam Kejadian pasal yang ke-11, sebenarnya tidak ada kata cemas di sana ya, yang menjadi ekspresi Tuhan. Tetapi mungkin kita bisa berpikir bahwa ada kekhawatiran ya di sana, tetapi tidak secara tersurat dituliskan. Di dalam Kejadian 11 ayat 6, maka dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak terlaksana. Artinya semua bisa berhasil apa yang direncanakan oleh Ham dan keturunannya. Maka terkesan Tuhan cemas. Ya, sesungguhnya Tuhan tidak cemas di sini. Tetapi Tuhan itu, saya sama seperti yang sudah kita bahas tadi, Tuhan bisa langsung menjatuhkan hukuman, Tuhan bisa menunda sesuatu hukuman, Tuhan bisa juga menggunakan cara-cara lain untuk menghukum manusia, ya. Nah, di dalam hal ini Tuhan membuat mereka kacau dalam bahasanya. Tuhan tidak langsung menghukum seperti Sodom dan Gomora contohnya ya, atau seperti zaman Nuh air bah, tapi dibuat kacau. Itu bukan berarti bahwa Tuhan cemas, tapi Tuhan yang mengendalikan dunia ini mau ya, sebagaimana tadi tujuannya adalah supaya manusia berpencar kemana-mana, supaya tidak berada di satu tempat itu saja. Ya.
Nanti mereka akhirnya lama-lama di situ terus mendirikan menara terus sampai tinggi-tinggi. Ya, jadi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan maksud. Jadi Tuhan mau supaya lebih banyak lagi yang dijangkau. Itu mungkin yang bisa saya. Baik, Pendeta Jimmy, mungkin saya lanjutkan pertanyaan ini juga nanti disambung juga dengan pertanyaan selanjutnya dari Dr. Koko Ida Bagus juga. Mengapa pada saat itu kok Tuhan lebih memilih menggagalkan usaha manusia itu dengan cara mengacaukan bahasa? Kenapa tidak seperti ada hukuman? Padahal jelas dosa mereka adalah meninggikan diri mereka. Mereka mau ditinggikan, dipuji. Nah, kenapa pada saat itu tidak aja langsung dihukum? Kok harus dikacaukan bahasa mereka? Ya, jadi kalau untuk penghakiman itu kan bagian Tuhan. Kalau soal hukum-hukuman itu kan kita nggak bisa, kenapa yang lain dihukum, yang lain bebas, dan lain sebagainya ya. Kalau Tuhan mau berbuat seperti itu bagi mereka pada saat itu, ya begitulah dulu yang Tuhan lakukan. Dengan cara Tuhan. Dan bagaimana yang bisa Tuhan buat kepada mereka di dalam Menara Babel itu. Dengan tujuan Tuhan supaya berserak mereka ya. Oke, itu mungkin tambahan saya. Saya coba bertanya ini, Pendeta Jimmy. Silakan Pendeta. Sehubungan dengan pertanyaan yang Pendeta Jimmy sampaikan di awal dari diskusi ini, ada poin yang keempat yang di sana disampaikan, kalau saya tidak salah tangkap begini. Ada korelasi bagaimana Babel dan aplikasi modern saat ini. Begitu ya, Pendeta Jimmy ya, di dalam poin yang keempat dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Kalau saya tidak salah, kalau salah ya nanti boleh dilihat lagi nanti di sana di pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan batasan masalah yang mau disampaikan di sini. Nah, kira-kira penekanan apa yang mau disampaikan di dalam poin yang keempat itu yang berkorelasi dengan dunia modern saat ini, sehubungan dengan Babel itu. Karena judul yang Pendeta sampaikan kan pekabaran-pekabaran Daniel, kitab Kejadian. Dan mau dikorelasikan di arah modern atau bagaimana yang yang Pendeta Muda Jimmy mau maksudkan di sana? Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi tentu ini menjadi satu bagian dari umat Tuhan yang hidup di zaman modern ini tentang pekabaran Babel. Kenapa? Karena banyak juga dari kita yang terkadang kita nggak sadar bahwa kita sudah mengandalkan apa yang kita miliki, kemampuan contohnya, kepintaran kita ya. Sehingga kita lupa untuk mengandalkan Tuhan Allah Pencipta sebagai Tuhan yang berkarya dalam setiap kehidupan kita ini. Nah, sehingga kita lebih mengaplikasikan apa yang kita pikirkan itu. Lalu kemudian tadi tentang tentang iman juga ya, bahwa di dalam kehidupan Ham dan keturunannya Babel di kota itu, di tanah Siniar itu, mereka menjadi tidak percaya kepada Tuhan karena mereka lebih percaya pada diri mereka sendiri, bisa melakukan segala sesuatu yang mereka dapat lakukan dan berhasil. Bahkan Tuhan sendiri menyatakan bahwa mereka ini akan berhasil terus. Begitu ya kesannya tadi itu, Kejadian 11 ayat yang keempat. Berhasil terus kalau tidak dikacaukan. Ya. Maka dengan demikian iman mereka menjadi tidak ada lagi nantinya. Padahal Tuhan mau supaya manusia itu beriman hanya kepada Tuhan saja. Bahkan di zaman sekarang ini sudah banyak orang yang tidak beriman pada Tuhan, yang akhirnya pergi untuk kesenangan sendiri di dalam segala hal yang dia bisa lakukannya. Nah, ini mungkin korelasi di dalam kehidupan sehari-hari yang terkadang kita mulai tidak sadari terjadi dalam kehidupan kita. Baik, Pendeta. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban yang sudah disampaikan. Baik, kami persilakan bila mana ada tambahan dari hamba-hamba Tuhan yang lain yang mau menyampaikan pemikiran-pemikiran dari materi yang sudah disampaikan ataupun pertanyaan
yang boleh kembali saling menguatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Kami persilakan. Lalu bagaimana dengan begini? Ini tanggapan yang seringkali kita dengarkan di dalam gereja atau ada sekelompok orang yang selalu mengatakan bahwa ayo kita keluar dari gereja ini, Babel, karena gereja ini udah Babel ini. Nah, ini kan seringkali seperti dihubungkan dengan cerita Babel ini. Ini bagaimana dengan hal-hal seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Ketika ada orang yang berkata, ayo keluar dari gereja karena gereja ini sudah seperti Babel ini, meninggikan diri, banyak keegoisan dan yang lain-lainnya lah. Ini bagaimana? Seringkali ini terjadi di antara hamba Tuhan ataupun daripada umat-umat Tuhan. Terima kasih. Baik, boleh saya komen ya? Silakan. Silakan, Sir. Kan udah di sini muka kita kan, masa nggak komen? Aduh, kasihan kali lah ya. Selamat malam saudara-saudara, sahabat konsep dimanapun berada ya. Senang kita ya. Jadi kita bikin sedikit santai lah supaya jangan kita jadi Babel nanti kacau semua kita ini keluar dari sini ya kan. Baik. Apakah Allah itu apa tadi? Resah ya, resah. Cemas. Ya. Kalau Allah itu cemas berarti Allah itu bukan Allah, manusia itu ya. Enggak ada istilah di dalam diri Tuhan itu cemas gitu ya, enggak. Itu adalah ekspresi manusia. Itu sama seperti begini, Allah itu menyesal. Allah kok menyesal? Menyesal itu kan berarti tidak tahu apa yang terjadi di depan. Makanya menyesal. Kalau saudara sudah tahu apa yang terjadi di depan, masa menyesal? Kan nggak mungkin menyesal. Ada saudara menyesal kalau sudah tahu terjadi apa yang terjadi di depan? Enggak. Itu hanya ekspresi manusia. Nah, ekspresi itu ditampilkan bahwa ini kalau tidak dihentikan, manusia ini bisa semakin liar. Boleh nggak disampaikan begitu? Boleh. Iya. Jadi kalau saya katakan kepada anak saya, ini kalau saya nggak stop, kau bisa semakin liar, itu ada kecemasan. Karena saya nggak tahu terjadi di depannya apa. Tetapi Tuhan katakan itu bukan karena cemas, tetapi Tuhan tidak mengizinkan manusia ini semakin parah dosanya. Kalau enggak nanti terjadi lagi peristiwa air bah. Ya kan? Tapi Tuhan sudah sempat janji tidak akan lagi membinasakan manusia itu dengan air bah. Lalu bagaimana ini menghentikan ini? Kalau enggak ini semakin parah. Nah, ekspresi itu kita bahasakanlah kok Tuhan seperti takut gitu ya. Tuhan itu bukan takut, semakin berdosa saudara, semakin besar cintanya kepada kita ini. Tetapi itu bukan menjadi jalan supaya kita semakin banyak berbuat dosa, bukan itu kan gitu maksudnya ya. Tetapi Tuhan merindukan supaya jangan terus berbuat dosa ini orang-orang ini di siniar ini. Kalau ini dibiarkan ini semakin parah nanti ini. Dan itu sudah terbukti, itulah di zaman Nuh kan begitu. Karena parahnya itu makanya dibinasakan dengan air bah. Kalau nggak parah-parah banget mungkin nggak dibinasakan dengan air bah. Ya. Mungkin hanya banjir-banjir lokal lah begitu ya mungkin ya. Tapi karena sudah parah sekali, solusinya menurut hikmat Tuhan ya cuman air bah. Menurut hikmat Tuhan ya. Kan yang mau membinasakan kan Tuhan bukan kita. Jadi menurut hikmat Tuhan bukan menurut hikmat pendeta Pardosi kan gitu ya. Nah, sekarang mengapa dikacaukan bahasa? Yang paling simpel untuk membuat sebuah proyek nggak jadi adalah komunikasi. Ya, kalau sudah nggak bisa berkomunikasi, ujungnya mau ngapain? Suami istri bisa dibuat cerai gara-gara komunikasi, betul nggak? Iya. Yang berkelahi bisa berdamai gara-gara apa? Komunikasi. Jadi dengan hikmat Tuhan, Tuhan tahu caranya bagaimana supaya pembangunan ini berhenti. Mau dibakar lagi. Sudah sempat janji. Ini kan masalah janji yang Tuhan harus pegang. Betul nggak? Satu-satunya menghentikan ini menurut hikmat Tuhan adalah mengacaukan apa? Bahasa. Dengan demikian, tidak akan terjadi korban manusia, tetapi proyek itu menjadi bubar. Nah, mari kita perhatikan apa dasarnya membangun menara ini.
Dasarnya kan cuma satu, sederhana. Takut-takut nanti datang banjir lagi, kan gitu. Siapa di sini yang rumahnya pernah kebanjiran? Ada kan? Saya pun pernah kebanjiran. Solusinya kalau rumah saudara pernah kebanjiran ngapain? Hanya dua. Tinggikan rumahmu atau terima nasibmu. Ya toh? Nah, mereka tidak mau terima nasib. Padahal Tuhan sudah katakan tidak ada banjir. Yang mereka lakukan adalah meninggikan tempat tinggalnya kan dengan bangun menara. Kalau nanti datang banjir, maka naiklah semua ke menara. Kan bisa dipikir secara sederhana. Habis banjir, sekarang bikin menara. Mau ngapain? Berarti di situ ada ketidakyakinan kepada janji Tuhan. Ada tidak percaya kepada janji Tuhan. Dan di situ juga ada lebih percaya kepada diri sendiri. Inilah yang namanya salvation by work itu tadi. Meniru pola-pola yang dilakukan di zaman Nuh. Kan begitu cara memahaminya. Bangun menara apa salah Pak Pendeta? Enggak salah lah. Di Indonesia ada menara tinggi-tinggi. Di Uni Emirat Arab itu ada menara yang paling tinggi di dunia ya. Hampir 1 kilometer tingginya. Kenapa enggak Tuhan kacaukan itu? Ya nggak tahu motifnya apa itu membangun menara setinggi itu. Saya kira yang dibangun oleh Menara Babel itu mungkin nggak setinggi yang dibangun oleh Uni Emirat Arab itu yang 1 kilometer itu yang belum jadi sampai sekarang. Ya. Kenapa ini sekarang nggak dihancurkan Tuhan? Masalahnya bukan proyeknya itu. Motivasi di balik proyek itu apa? Ya, apa motivasi di balik proyek itu? Sehingga tadi kalau ada isu-isu tentang proyek, apakah Tuhan akan membatalkan semua proyek? Ya enggak lah, kalau proyeknya proyek haleluya puji Tuhan, kenapa harus dibatalkan? Tapi kalau proyeknya adalah untuk kebanggaan, kesombongan saudara, boleh saja Tuhan akan ambil tindakan sekarang cepat, atau dibiarkan dulu. Baru nanti dipukul, supaya proyek itu apa? Membawa rasa malu kepada yang membangun. Keluar dari Babel. Jangan-jangan yang ngajak keluar itu Babel juga gitu. Jadi keluar dari Babel ngikut Babel gitu. Gereja itu kan harus ada dua saudara-saudara. Pelakunya dan doktrinnya. Kalau pelakunya ngikut-ngikut Babel bukan berarti saudara harus keluar dari gereja yang benar. Babel itu kita harus keluar kalau gerejanya, doktrinnya sudah Babel. Itu yang harus dipahami. Ya. Terus kalau saudara dan saya mau keluar masuk kemana? Oh ngikut yang ngajak keluar dari Babel. Lah terus dia mau di mana? Dia pun nggak tahu juga mau kemana. Ya berarti sama-sama Babel lah kita. Ya, jadi Babel itu harus dipahami benar. Itu bukan orang keluar dari Babel, gereja Babel. Tetapi apakah gereja itu sudah tidak lagi bersandar, berdasar kepada Alkitab atau tidak? Kalau tidak, itulah Babel. Tapi kalau tetap bersandar, tapi yang di dalam mungkin ada yang aneh-aneh, ya orang yang aneh-aneh itulah yang kita tobatkan. Kalau tidak bisa, ya biarkan Tuhan akan mengeluarkan mereka. Tapi gerejanya tidak Babel. Terima kasih. Baik, terima kasih Sir atas tambahan yang begitu jelas yang boleh kita pahami. Kami persilakan kembali kesempatan berikutnya bila mana ada pertanyaan-pertanyaan seputar Babel itu tadi. Tapi begini, Sir, memahaminya sederhananya ya, cara sederhananya, Sir. Dan Pendeta Muda Jimmy, kira-kira saya memahaminya begini. Pada waktu Menara Babel itu didirikan, artinya kan Tuhan nggak sampai buat selesai. Dikacaukanlah bahasanya. Nah, pertanyaan saya begini. Apakah memahaminya ketika sudah sampai setengah, tadinya mereka mengerti satu sama lain bahasa mereka, dan mereka paham apa yang mereka buat, terus tiba-tiba sampai satu ketika, tiba-tiba nggak ngerti lah mereka, seperti gagu, atau bagaimana kita memahaminya secara realitinya. Baik, terima kasih. Pendeta Muda Alex pernah rapat nggak? Rapat majelis ya, rapat majelis. Tiba-tiba dalam rapat itu sudah nggak nyambung lagi omongan, padahal masih satu bahasa kan? Kira-kira gerah nggak? Gerah nggak?
Udahlah bubarlah kita rapat ini, udah nggak nyambung lagi omongan kita kan gitu ya. Padahal kan satu bahasa itu ya. Satu bahasa kan, bahasa Indonesia ya rapatnya ya, atau bahasa Jawa mungkin karena pendeta ini melayani di Jawa Tengah gitu ya. Itu baru satu bahasa loh, tapi sudah nggak nyambung omongannya karena beda visi ya, beda tujuan ya. Nah ini bayangkan kalau bahasanya memang nggak ngerti, nggak ada penterjemah. Orang sama-sama baru belajar semua kan. Kan bahasa itu tiba-tiba dikasih Tuhan kepada mereka. Kan belum ada yang menerjemahkan, belum ada yang ahli bahasa ya. Kalau ada ahli bahasa bisa lancar tuh pembangunan. Tapi kan belum ada ahli bahasa karena semua masing-masing sedang bingung dengan bahasanya. Sehingga ilustrasinya apa? Ambil palu yang dikasih gergaji sekali. Bukan, gergaji palu. Diambil lagi apa? Pisau kan gitu ya. 4 kali begitu kan emosi jaban lama-lama. Ya kan? Emosi lama-lama. Ini orang bodoh atau apa sih? Minta palu dikasihnya gergaji, dikasihnya pisau, ya kan? Akhirnya pisau itulah ditusukkan nanti. Ya kan? Kenapa? Karena capek kan ngomong nggak nyambung. Minta sesuatu nggak nyambung. Ya. Akhirnya apa? Ya mungkin bahasa sekarang. Kau uruslah urusanmu, selesai. Bubar. Nggak ada lagi proyek-proyek. Nggak jelas ngomongnya apa semua ini. Kira-kira begitu cara memahami sederhananya kan, mengacaukan bahasa. Terima kasih. Baik, terima kasih, Sir. Ada sebuah pertanyaan yang muncul dalam ini pemikiran saya. Ketika Menara Babel itu didirikan, baru mau didirikan, apakah memang semuanya orang-orang yang mau terlibat dalam pendirian menara itu punya hati yang tidak menurut atau tidak setia, tidak percaya kepada Tuhan? Saya apalagi kalau mau dibawa ke dalam kehidupan kita zaman sekarang, kalau kita punya satu proyek atau satu rencana, bisa saja beberapa di dalam orang itu, di dalam rencana itu ada orang-orang yang punya maksud tulus untuk melayani Tuhan. Tapi ada orang-orang yang punya agenda-agenda ataupun keinginan pribadi yang mau didapatkan dari situ. Bagaimana yang harus kita lakukan? Maksudnya kan bisa saja seperti Menara Babel ini, bagaimana rencana Tuhan? Apakah proyek kita yang sekarang itu berjalan atau tidak? Seperti itu mungkin pertanyaannya kepada pendeta. Kami persilakan. Ya, maksudnya tadi ada orang baik di tanah siniar ini gitu ya, singkatnya ya. Ya, apakah memang semuanya punya maksud hati yang tidak menurut kepada Tuhan seperti itu? Oke, baik. Jadi terima kasih. Ketika kita tadi membaca Kejadian pasal 10 bahwa memang Ham dan keturunannya lah yang pergi ya. Kenapa mereka pergi? Karena mereka tarik diri lah istilahnya dari pegunungan tempat perkemahan daripada keturunan Nuh. Lalu mereka pergi, kalau sekarang ini disebutlah itu kota-kota ya, dataran, orang membangun menara, membangun banyak bangunan yang bagus-bagus di sana, pergi ke tanah Sinear ya. Nah, ini ada semacam sifat keturunan memang yang menjadi bagian dari keturunan Ham ini, di mana keturunan Ham ini kebanyakan mereka tadi sudah ada clue-nya dalam kehidupan Nimrod ya. Nimrod itu ternyata juga bahkan dia melawan Tuhan ya, tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan keturunan-keturunan yang lain juga begitu, sampai mereka semua menjadi satu ide. Ya, jadi memang ini kebanyakan murni di dalam satu warisan sifat alami daripada Ham itu yang menjadi bagian keturunannya. Bukan berarti, tetapi walaupun begitu bukan berarti mereka ini semuanya akan dihukum. Ya, ada saja nanti ketika mereka berpencar yang berbalik kepada Tuhan, ya mereka pun bisa juga selamat. Ya, bukan berarti mereka semua tidak menjadi selamat oleh karena sifat keturunan yang ada dari orang tuanya. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Mungkin ada yang lain mau menambahkan.
Satu tadi yang dari pertanyaan saya, bagaimana kalau kita diaplikasikan ke zaman sekarang? Kalau kita ada satu rencana, kita mau buat kegiatan, ataupun ada sesuatu hal yang mau kita lakukan, ada beberapa yang bisa jadi tulus mau melakukan itu untuk Tuhan. Namun, bisa saja ada beberapa yang mau ikut terlibat karena ada merasa supaya dapat keuntungan ataupun hal-hal yang ingin dicari dari situ. Baik. Kalau proyeknya benar, nggak ada masalah ya. Ini kan proyeknya salah ya. Apakah Tuhan itu enggak tahu isi hati orang-orang yang di siniar itu? Tahu. Ya, tahu. Tapi Tuhan biarkan dulu terjadi. Betul enggak? Nah, kalau di dalam proyek pekerjaan Tuhan umpamanya, ada proyek yang enggak benar. Boleh saja Tuhan akan biarkan setengah jalan dia. Supaya manusia itu tahu bahwa itu salah. Karena ada kebebasan memilih, betul? Ya, ada kebebasan memilih. Sehingga walaupun itu proyek di dalam pekerjaan Tuhan, tapi kalau itu proyek tidak benar, boleh saja Tuhan akan izinkan itu terjadi. Setengah jalan dia. Dan nanti setengah jalan tiba-tiba stop. Ya, sepertilah kisah ini kan, seperti kisah Menara Babel ini kan. Lalu, apakah yang di siniar itu ada yang bermotif baik? Nggak ada kan, bahasanya marilah kita bangun. Berarti semua itu mempunyai visi yang sama. Ya, mempunyai visi yang sama. Visinya apa? Ya, untuk menggolkan maksud mereka itu. Apa maksud mereka? Ya, membangun kota buat diri mereka sendiri. Dan di tengah kota itu dibuatlah menara setinggi langit. Dengan tujuan supaya itu menjadi apa? Menjadi kebanggaan. Ya. Makanya hati-hati jangan bikin patung di rumah masing-masing, patung wajahnya sendiri ya. Ya, akhirnya nanti patung itu kalau kesenggol kucing marahnya luar biasa. Alkitab nggak sengaja kita duduki, santai aja kita ya. Kenapa? Ya karena patungnya itu sudah menjadi seperti dewa buat saudara. Ya, makanya membangun patung-patung wajah diri sendiri ini berbahaya. Ya, karena itu selalu menjurus kepada kebanggaan diri. Ya. Jadi kalau pekerjaan itu benar, tapi tiba-tiba ada yang tidak benar motifnya mengerjakan itu. Satu saat dia akan stop. Orang itu satu saat akan stop. Karena pekerjaan itu pekerjaan kudus. Nah kalau kita masuk dengan motivasi tidak kudus, saudara akan keluar. Ya, rasa bersalah itu akan sangat keras terjadi dalam pikiran kita. Itu akan terjadi. Jadi kalau ada kita mengerjakan pekerjaan yang benar di hadapan Tuhan, lalu masuk orang-orang yang punya kepentingan pribadi, satu saat itu akan stop. Entah orang itu yang akan dikeluarkan Tuhan dari proyek itu, atau pekerjaan itu dihentikan Tuhan sejenak, supaya orang-orang ini pada sadar. Dan kalau sudah sadar, maka masuklah orang-orang yang tulus, dan pekerjaan itu akan dilanjutkan. Baik, terima kasih Sir atas tambahan yang diberikan. Baik, saat ini kami berikan kesempatan bila mana ada tambahan ataupun pertanyaan yang muncul dari hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom ini. Kita boleh menambahkan apa yang mau kita sampaikan. Mungkin saya ada pertanyaan. Ini lagi yang viral sekarang ini. Kira-kira bisa nggak kita hubungkan tentang country living dengan Babel? Ada yang mengajarkan bahwa ayo kita country living, pergi ke desa-desa karena ini sudah Babel ini. Ini sudah penuh dengan Babel, sehingga kita harus tinggalkan kota-kota, kita harus pergi ke desa-desa. Bahkan ada yang lebih ngerinya lagi bilang kalau kita tidak mau country living, kita tidak akan selamat. Artinya tidak selamat, tidak masuk dalam kerajaan surga. Bahkan berani mengatakan seperti itu. Sehingga kita harus country living karena kota-kota ataupun tempat kita ini sudah Babel semuanya. Bisa nggak kita hubungkan hal ini? Terima kasih. Baik, kami persilakan
Pendeta Muda Jimmy Huta Barat atau Sir Pardosi nanti boleh langsung kami persilakan. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi memang hubungan country living dengan Babel ini sebenarnya kalau saya melihat ya, justru bukan ketika dia pergi ke gunung-gunung disebut meninggalkan Babel. Karena tadi Babel itu ada di kota gitu maksudnya ya. Ketika orang meninggalkan Babel, kota, maka mereka akan pergi ke gunung-gunung ya. Nah, saya melihat di dalam peristiwa ini sepertinya tidak terlalu berhubungan ya tentang Babel ke kota-kota dengan peristiwa ini, karena ini ada peran Tuhan sebenarnya supaya menjadi Babel. Babel kan disebut tadi di sanalah dikacaukan Tuhan, maka namanya jadi Babel katanya kan. Jadi ada peran Tuhan untuk kacau. Nah, kalau mereka pergi ke gunung-gunung kemana-mana, tapi di sana juga terjadi kekacauan, ya mereka berarti nggak menghindari Babel berarti kan. Tetap juga ada hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka kacau, tidak menjamin aman-aman saja. Itu mungkin yang bisa saya jawab tentang hubungannya dengan country living. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Sir Pardosi boleh Baik. menyampaikan. Jadi country living itu bagus, saudara ya. Kalau ada saudara-saudara pendeta muda sudah punya uang sedikit, beli tanah. Ya. Tapi jangan banyak-banyak ya tanahnya ya, karena this world is not my home. Ya, jadi dikit aja ya. Yang penting bisa bangun rumah kecil, ya, lalu bisa cocok tanam, udah cukup lah ya. Karena kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Ya. Nggak usah dipikirkan kesusahan 20 tahun lagi. Ya. Karena itu berarti saudara tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi sudah mengandalkan tanah atau kekayaan saudara. Yang kedua, kalau saudara mau country living, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika country living ini dikumandangkan di abad awal 19, maka memang kota itu disitulah pusat kejahatan. Tetapi di abad 21, kejahatan itu sudah nyampe di desa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kejahatannya nggak kelihatan, saudara. Kenapa nggak kelihatan? Kalau di kota ada diskotiknya, betul? Ya, kalau di kota ada gedung bioskopnya, jadi kelihatan gitu. Ini bioskop tidak boleh masuk, nggak jadi masuk. Kalau kejahatan yang tidak kelihatan, itulah melalui internet dan itu bisa diakses di desa, kecuali di gunung yang tidak ada sinyal. Ya, tetapi di desa itu bisa diakses. Oh, puji Tuhan Pak Pendeta, desa saya belum masuk internet. Bagus, puji Tuhan. Tapi 5 tahun lagi udah masuk itu. Ya udah masuk ya. Ya, ya itu hanya masalah waktu saja. Ya. Artinya apa? Ketika saudara melakukan country living, maka saudara pun harus bersiap untuk tidak mengakses internet itu, khususnya dosa-dosa yang tidak kelihatan. Nah, dosa yang tidak kelihatan ini parah, saudara-saudara. Parah. Ini bioskop, kelihatan bangunannya. Belok saya ke kanan, nggak jadi masuk. Tapi kalau dosanya nggak kelihatan, ini seperti Adam dan Hawa jadinya. Buah ini terlihat baik gitu ya. Menyenangkan di mata. Akhirnya dimakan juga itu. Ya. Karena yang kelihatan kan cuma buahnya. Efeknya kan nggak kelihatan. Apa kelihatan efeknya? Nggak ada. Nggak kelihatan. Gitu ya. Jadi kita tidak menghalangi seorang untuk country living. Monggo, kalau ada rezeki saudara belilah tanah ya, tapi jangan besar-besar ya, sampai ada punya tanah sampai 50 hektar itu kan mau ngapain ya? This world is not my home. Ya, I'm just a passing through, kan gitu harus dipahami ya. Ya. Punya rumah cuma 100 meter di kota besar dengan rumah tanah 50 hektar di desa kan kayaknya harta itu lebih banyak yang 50 hektar ya, kira-kira begitu ya kayaknya ya. Ya, kan secara logikanya kan lebih banyak di situ kan gitu ya. Tapi maksud saya apa? Dimanapun saudara pilih, prinsip yang pertama adalah jauhkan dirimu dari kejahatan dan dosa. Itu penting.
Jauhkan dirimu dari apa? Kejahatan dan apa? Dosa, mau di kota, mau di desa, pencobaan itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dengan berbagai macam bentuk. Ini prinsipnya harus dipegang. Jauhkan dirimu dari apa? Dosa. Ya. Jauhkan dirimu dari dosa. Ya. Country living, bagus. Kalau saudara nanti bergereja cuma berempat, lama-lama lemas. Akhirnya perlu apa? Perlu berbakti bersama yang lain supaya nggak lemes. Saudara-saudara berbakti cuma bertiga, 20 tahun, lama-lama lemes juga saudara-saudara. Nyanyi, yang khotbah, mukanya sama terus tiap sabat ya. Suaminya terus yang khotbah, kan gitu. Jadi perlu apa? Perlu juga kita apa? Berbakti bersama-sama. Daerah itu awalnya sepi. Tiba-tiba pindahlah orang Advent ke sana 1000 keluarga. Akhirnya penuh lagi tuh daerah. Sudah country living? Nggak jadi country living. Kenapa? Karena sudah 1000 kakak di dalam. Oke? Prinsipnya yang penting. Jauhi dosa, jauhi kejahatan, dekatkan dirimu semakin dekat kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau menambahkan sedikit terkait dengan kata Babel, karena di situ berkaitan dengan kota. Seringkali di Alkitab, khususnya di kitab Kejadian, bila mana ada peristiwa-peristiwa khusus, maka orang yang terlibat di dalamnya menamai tempat itu. Contohnya yang di kitab Babel, maka disitulah Tuhan mengacaukan mereka, dan itulah disebut sebagai Babel. Dan ketika kita boleh ingat juga kitab kisahnya Yakub, ketika Yakub melihat ada tangga pada saat dia tidur, disitulah dia menamakan inilah gerbang Allah, Betel. Artinya tempat itu hanya menjadi satu pelengkap di dalam kisah itu. Namun yang perlu diambil adalah konsepnya. Oleh sebab itu, malam hari ini kita belajar bersama bagaimana konsep Babel yang telah disampaikan oleh Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Dimanapun tempatnya bisa saja lain, ataupun bukan hanya bisa terjadi di kota Babel itu. Itu mungkin yang saya boleh tambahkan sedikit. Baik, ada pertanyaan berikutnya di sini yang boleh kita lihat. Pertanyaan, apakah kita bisa jadi Babel dalam tanda kurung sebuah sifat? Apa indikasi Babel dalam hidup kekristenan saat ini supaya kita bisa hindari? Itu menjadi pertanyaan. Kami persilakan kepada Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Apakah kita menjadi Babel dalam secara sifat kita? Apa indikasi Babel dalam hidup kekristenan saat ini supaya kita bisa menghindarinya? Ya, jadi yang kedua dulu ya, sudah kita pelajari tadi bahwa Babel itu kan ciri-cirinya ketika kita mengandalkan diri sendiri, ya, bukan Babel. Babel itu kan nanti diberikan sebagai namanya ya. Nah, ketika kita menjadi mengandalkan diri, lupa mengandalkan Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan, percaya pada diri sendiri, dan akhirnya kita sudah jauh dari orang benar jadinya, ya. Jadi kita menjadi orang yang tidak dibenarkan Tuhan, dan ini menjadi salah satu ciri-ciri kalau kita terus melakukannya, ya kita tidak bisa selamat nanti. Nah, bagaimana cara kita menghindarinya? Ya dengan cara selalu berpaut kepada Tuhan saja, ya. Bahwa Babel ini kan ketika muncul mereka punya keinginan untuk pergi meninggalkan Allah, membangun tempat yang baru supaya mereka menjadi hebat. Nah, inilah pemikiran yang salah. Sering kita manusia seperti ini, terlalu memikirkan apa yang kita bisa untuk supaya sukses. Padahal kita lupa bahwa Tuhan kita nggak libatkan dalam hal-hal itu. Nah, jadi jangan sampai dalam segala hal-hal yang mau kita lakukan, kita tidak libatkan Tuhan. Maka tidak akan berlanjutlah apa yang kita sedang rencanakan. Inilah yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas tambahannya, jawaban dari pertanyaan itu. Kami berikan kesempatan kepada
hamba-hamba Tuhan yang lain yang memberikan jawaban ataupun pendapat yang lain. Kami berikan kesempatan. Baik, ada masuk satu pertanyaan lagi di dalam diskusi kita. Pertanyaannya seperti demikian. Apakah peristiwa Babel menjadi penyebab terciptanya banyak bahasa di bumi kita ini? Nah, seperti itu pertanyaannya pendeta. Kami persilakan Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Ya, jadi memang tadi yang dikacaukan bahasa ya dalam Kejadian pasal 11 sehingga mereka terserak. Nah, kalau kita baca Kejadian pasal 10, nanti di sana akan disebutkan bahwa yang ini dengan bahasanya katanya, yang ini dengan bahasanya, keturunan Sem dengan bahasanya dan lain sebagainya. Jadi memang bahasanya sudah beda-beda di sana. Ya, tidak lagi sama seperti yang Kejadian 11 ayat 1. Pada awalnya bahasa itu satu dan logatnya satu. Jadi dari situ sudah mulailah bahasa itu menjadi ada beberapa yang tersebar ketika mereka mengerti satu dengan yang lain menjadi bahasa mereka pakai. Terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ada yang lain yang mau menambahkan? Baik, kami berikan kesempatan kepada Pendeta Dr. Pardosi, Sir, untuk memberikan tambahan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau masalah sebelum Menara Babel, bahasanya apa ya Pak Pendeta? Ya, aku pun nggak hidup di zaman itu, jadi saya juga nggak tahu ya. Mungkin bahasa Taman Eden lah begitu ya. Ya, bahasa Taman Eden ya. Loh, kenapa dibilang bahasa Taman Eden? Ya kan manusia pertama itu tinggalnya di Taman Eden kan gitu ya. Seperti kita, kenapa disebut bahasa Indonesia? Ya karena kita tinggal ini di negara Indonesia. Ya, kenapa disebut bahasa Melayu? Ya karena tinggal di Melayu. Jadi karena Adam dan Hawa tinggalnya di Taman Eden, ya kita sebutlah bahasa apa? Eden. Nanti di sorga pakai bahasa apa? Ya gampang, kita sebutlah bahasa sorga kan gitu ya. Nah, tapi setelah Menara Babel itu maka peristiwa bahasa itu menjadi apa? Menjadi beragam. Setelah itu masih berkembang lagi kan, di zaman kita ini kan bahasa itu berkembang lagi ya. Bahasa alay, tahu bahasa alay kan? Bahasa alay itu kan tidak ada di kamus itu kan, itu hanya karang-karangan kaum milenial saja. Dan akhirnya masuk ke kamus. Bahasa Indonesia ditambahkan dengan bahasa-bahasa alay. Ya. Nah, baik. Konsep Babel itu apa sih? Kan ada 3 ya. Kalau saudara masih ikuti pembahasan Pendeta Muda Jimmy ya. Yang pertama itu kan tentang penyembahan ya. Siapa yang mau disembah? Yang kedua, tentang penyembahan itu akhirnya mengikat apa yang disebut dengan iman. Siapa yang saudara imani? Perkataan siapa yang saudara imani? Itu kan kasus terjadi di Taman Eden. Ketika saudara tidak lagi mempercayai kata dari Tuhan, firman Tuhan, maka saudara sudah menyembah yang bukan Tuhan. Ketika saudara memperhatikan, menyimak, menuruti perkataan Tuhan, itu berarti saudara menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Betul? Ya, jadi isunya kan adalah Babel itu adalah siapa yang saudara sembah. Yang kedua, siapa yang saudara imani. Iman terkait kepada siapa yang saudara akan dengarkan perkataannya. Boleh saja saudara menyembah Tuhan tapi tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Itu namanya agama KTP. Yang penting ada KTP ditulis agamanya apa. Ya. Yang ketiga, isu di dalam Babel itu adalah siapa yang menyelamatkan saudara? Ya. Mereka ingin menyelamatkan dirinya sendiri, padahal Tuhan sudah menjanjikan tidak akan ada lagi air bah. Jadi kalau saudara bisa terapkan 3 rumus ini kepada konsep Babel, ya, siapa yang saudara sembah, penyembahan, iman saudara itu kepada siapa? Iman itu terkait kepada mendengar dan menuruti, percaya kata Tuhan. Yang ketiga, siapa menjadi penyelamat saudara? Nah, kalau 3 unsur ini tidak terjadi di dalam sebuah
pengalaman rohani di dalam sebuah organisasi gereja, saudara sebutkanlah apa kira-kira itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, terima kasih Sir atas tambahan yang diberikan. Bila mana tidak ada pertanyaan lagi ataupun hal-hal yang mau ditambahkan, kami berikan kesempatan bagi Pendeta Muda Jimmy Huta Barat untuk menyampaikan closing statement. Kami persilakan Pendeta. Baik, closing statement saya ya yang sudah saya bahas juga tadi ya. Kita harus berhati-hati ketika membuat sesuatu dalam hidup ini. Yang kita pikir itu bisa menyelamatkan kita ya, baik itu kemampuan, apa yang kita miliki ya, kehebatan, sehingga ini menjadi bahaya nantinya karena kita lebih mengandalkan itu daripada Tuhan, dan kita tidak dapat menjadi orang-orang yang selamat kalau nantinya kita sudah kebablasan dalam itu semua ya. Sehingga kita harus tetap mengandalkan Tuhan, memiliki iman percaya kepada Tuhan sampai Yesus datang. Ini yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, Pendeta Milton Pardosi, kami berikan kesempatan Sir closing Baik, statement. terima kasih kepada saudara-saudara sahabat konsep yang sudah ikut di Zoom ini maupun yang melihat secara live di YouTube, di Facebook dan nanti menyusul di YouTube-nya. Kisah Menara Babel itu kelanjutan pola manusia di Taman Eden, pola manusia Kain, ya, dan pola manusia sampai zaman Nuh. Secara umum itu polanya begitu terus. Siapa yang kau sembah, siapa yang kau percayai, dan siapa juru selamatmu. Dan itu menjadi pola pemberontakan manusia sampai nanti mentok di buku Wahyu. Jadi perlu kita ingat baik-baik. Pola ini menjadi dasar pola manusia memberontak kepada Tuhan. Nah, kalau itu terjadi di Taman Eden, ya, itu terjadi dalam kisah Kain, itu terjadi sampai di zaman Nuh, lalu terulang lagi di zaman Menara Babel, maka itu akan terus dan terus sampai nanti mentok di buku Wahyu, karena di situ ada pekabaran sudah rubuh apa? Sudah rubuh 3 kekacauan itu. Apa itu? Tidak jelas siapa yang disembah, tidak jelas siapa yang dituruti, dan tidak jelas siapa penyelamatnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan atas diskusi Alkitab yang boleh kita jalankan pada malam hari ini. Semoga pelajaran-pelajaran yang sudah kita dengarkan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh menyembah Tuhan yang benar, percaya kepada Tuhan yang benar, dan mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Kami persilahkan, kita akan menutup ibadah ataupun diskusi Alkitab kita pada malam hari ini. Kami persilakan Pendeta Muda Ricky Moal untuk menyampaikan doa tutup. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur, berterima kasih waktu yang begitu baik malam hari ini kami boleh miliki untuk belajar akan firman Tuhan, belajar tentang konsep Babel dari buku Kejadian. Bantu kami Tuhan agar kami boleh selalu hidup dekat dengan Tuhan, menurut segala yang Tuhan perintahkan. Bapa di sorga, kiranya berkat Tuhan juga boleh menjadi bagian daripada semua yang menyaksikan, agar firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berkati juga Pendeta Jimmy Huta Barat dalam pelayanannya, kiranya urapan Roh Kudus Tuhan selalu menjadi bagiannya. Berkat yang sama juga boleh menjadi Pendeta Pardosi dalam pelayanannya bersama juga dengan semua kami yang ada di tempat ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Karena kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Amin. Terima kasih banyak untuk kita semua, baik sahabat-sahabat konsep yang menonton lewat Facebook ataupun YouTube nantinya, bagi hamba-hamba Tuhan, sahabat konsep yang ada di Zoom. Terima kasih banyak khusus buat pemateri kita malam hari ini, Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Terima kasih Pak Pendeta atas pemaparannya, juga Pendeta Milton Pardosi yang senantiasa boleh membimbing kita. Materi ataupun pelajaran yang akan dibahas minggu depan adalah konsep umat Allah di dalam kitab Kejadian yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Edwin Pasaribu dalam tema pekabaran dalam kitab Kejadian. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Minggu depan kita boleh kembali berkumpul berdiskusi Alkitab bersama-sama. Sampai sini saja kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih banyak. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak. Selamat malam ya. Selamat malam Dr. Ida Bagus Koko. Kami turut berduka cita atas duka cita yang minggu lalu Tuhan izinkan terjadi. Semoga keluarga semua dikuatkan dan kita boleh tetap sehat sampai masa pandemik ini lewat ya. Terima kasih. Tuhan memberkati ya. Saudari Vivi, terima kasih, Tuhan memberkati.